Mari Pak, Bu, silakan masuk. Ya, Makasih. Silakan duduk. Ye, silakan Pak, Bu. Ini bukunya ya. Perkenalkan Pak, Bu, saya di sini Bidan Putri. Ada yang bisa dibantu atau ada keluhan di sini? ada Bu, ini kemarin kan aku habis melahirkan 6 hari yang lalu. Oke. Tapi kok badan aku tuh merasa cepat capek, lelah gitu. Gimana ya Bu? Ya, terus? Terus dari pihak keluarga ada makanan-makanan yang Ya. jangan dimakan kayak gitu, Kayak pantangan-pantangan pantangan gitu. makanan itu Bu. Oh, ada pantangannya Iya. gitu ya. Ini ibunya melahirkan anak keberapa ya kalau boleh saya tahu? Pertama. Anak pertama. Iya. Oke. Sebentar ya Bu ya, izin untuk menuliskan identitas dulu ya Bu ya, Iya. terlebih dahulu ya. Ini namanya Ibu siapa ya? Ibu Susi. Bu Susi. Oke. Ibu Susi, umurnya berapa Bu? Umurnya 30 tahun. Alamatnya Bu? Alamatnya Tanjung Paring. Tanjung Paring. Bapaknya namanya? Ibu Bapak Eko Bapak Eko. Ya, umurnya berapa Bu? 35. 35 tahun. Baik. Dari ini Ibu melahirkannya sudah hari keberapa Bu? Karena Hari ke-6. Seminggu yang lalu lah kira-kira. 1 minggu yang lalu. Ibu merasa apa Bu? Merasa lelah, cepat lelah, Cepat cepat lelah. capek. capek ya? Kadang badannya tuh cepat lemas juga. Oh gitu. Ini dari hasil pemeriksaannya dalam batas normal ya Bu ya. Tensinya Ibu 110/70 ya. Iya. Di sini normal ya, berarti dalam batas normal semuanya. Nah, di sini berarti ada ya Bu ya dalam keluarga Ibu ini untuk selama melahirkan dan menyusui. Ini ibunya ASI. Iya, ASI ya? Iya, Terus selama ASI ini ada yang dipantang Bu makanannya? ada. Ada ya. Ada. Baiklah, di sini akan sedikit saya jelaskan mengenai Iya. ibu nifas ya Bu ya, atau kebutuhan nutrisi selama menyusui ya. Nah kan baru 6 hari nih ibunya melahirkan, Iya. jadi di sini itu penting sekali untuk menjaga memenuhi untuk kebutuhan nutrisi selama menyusui ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah tahu nih tentang kebutuhannya selama melahirkan, nutrisi selama melahirkan, ada yang tahu nggak? Belum paham Bu. Belum paham Iya. ya, nutrisinya apa, yang dikonsumsi apa gitu Iya. ya. Yang Ibu tahu selama ini ada yang dipantang gitu. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit manfaat nutrisi bagi ibu yang menyusui. Di sini ada gambarnya ya Bu ya, saya jelaskan. Nah, di sini manfaat nutrisi dalam menyusui yang pertama itu memenuhi kebutuhan nutrisi pada ibu dan bayi. Kemudian menunjang kebutuhan perkembangan bayi juga ya Bu ya. Iya. Terus juga mencegah anemia, malnutrisi pada ibu postpartum seperti ibu ya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan energi ibu nifas atau yang ibu sudah melahirkan untuk 6 bulan pertama. Yang pertama yaitu terjadinya penambahan kebutuhan energi sekitar 500 kalori per hari ya Bu ya di sini. Nah, kemudian juga di sini saya menjelaskan tentang makanan yang beraneka ragam. Nah, di mana makanan yang harus dikonsumsi itu berupa karbohidrat, protein ya, terus sayur-sayuran, mineral juga itu harus tercukupi dan Iya. juga harus mengonsumsi sayur dan buah-buahan ya Bu ya. Jadi selama masa menyusui itu tidak ada pantangan Bu, justru Oh, ibu gitu. menyusui itu wajib sekali memenuhi kebutuhan nutrisinya ya, seperti tadi itu kayak buah-buahan, sayur, air putih, air mineral lah ya Bu ya. Nah, kemudian juga di sini saya menjelaskan sedikit fungsi dan jenis makanan sumber vitamin yang mengandung vitamin A. Iya. Nah, fungsinya vitamin A ini yaitu untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI ya Bu ya. Nah, Iya. bayi itu lebih kebal dan jarang terkena penyakit Bu. Nah, itu biar nggak terkena infeksi lah ibaratnya Bu ya. Iya. Nah, kesehatan ibu juga lebih penting biar cepat pulih juga setelah pasca melahirkan. Nah, jadi sumber makanan yang mengandung vitamin A yaitu ada yang tahu tidak dari apa Bu?
Belum tahu. tahu. Vitamin A nggak tahu ya terdapat di makanan apa. Belum. Gak ada yang tahu ya. Nah, kalau vitamin A itu terdapat dari kuning telur, hati, mentega, terus sayur-sayuran hijau yang berwarna hijau dan buah berwarna kuning ya. Nah, contohnya apa aja Bu? Ada yang terdapat dalam wortel, Iya. tomat, terus kemudian ada di buah nangka ya. Nah, sedangkan Ibu Nifas juga mendapatkan tambahan berupa kapsul tablet tambah darah Bu. Itu wajib sekali Ibu mengonsumsi vitamin tablet tambah darah sebanyak 200.000 intraunit. Nah, diberikan sebanyak 2 kali. Pertama setelah melahirkan, yang kedua setelah melahirkan 24 jam pemberian kapsul vitamin A pertama. Ya. Nah, terus juga di sini saya akan menjelaskan fungsi dan kebutuhan cairan selama nifas ya Bu ya. Di mana untuk mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh, Ibu Nifas harus minum sedikitnya berapa? 3 liter atau dengan 14 gelas Bu sehari ya. Nah, setiap hari saya menganjurkan setiap hari kalau bisa ya. Untuk apa? Untuk minumnya setiap kali habis menyusui, setelah menyusui ya, supaya tidak dehidrasi juga, mineralnya juga tercukupi. Nah, kemudian di sini juga pentingnya zat tablet tambah darah ya, atau yang dikenal dengan zat besinya. Nah, fungsi tablet tambah darah Bapak Ibu di sini dalam masa nifas itu dibutuhkan untuk apa? Untuk menaikkan sirkulasi darah dalam darah dan sel darah merah ya. Nah, tujuannya apa Bu? Ibu nifas itu mengonsumsi tablet tambah darah itu supaya tidak terkena anemia. Jadi wajib sekali mengonsumsi tablet tambah darah sehari itu 1 kali selama 40 hari masa nifas. Ya Bu ya. Nah, di sini juga saya menjelaskan contoh menu sehari-hari. Ya, di sini Kalau misalnya ayam itu boleh nggak ya Bu? boleh, karena itu protein boleh. Bu. Iya, itu yang kita konsumsi setiap hari itu ya penting sekali kayak telur, ayam itu boleh ya. Gitu nggih. Nah, di sini juga apa aja sih Bu di sini akibat pantang makanan pada apa aja pantangan makanan dalam masa nifas gitu kan. Pasti Ibu juga pada penasaran deh. Bukan penasaran kayak mungkin kalau orang dulu kan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, menyusui gitu kan, nggak boleh ini gitu ya. Nah, sebenarnya di sini itu Bu untuk akibat pantangan apa ya, selama masa nifas itu tidak ada pantangan sama sekali ya di sini. Nah, justru Ibu itu butuh asupan nutrisi. Jadi selama masa nifas akibat pantangan itu juga mengakibatkan memperlambat proses penyembuhan lukanya dan produksi ASI dapat berkurang. Kalau misalnya dipantang-pantang makanan yang mengandung karbohidrat, sayur-sayuran, buah seperti itu Bu. Nah, dari sini mungkin ada yang kurang jelas saya sampaikan mengenai nutrisi masa menyusui, masa nifas dan menyusui Bu. Kalau misalnya kayak ikan itu boleh juga Bu? Boleh Bu, sangat boleh. Gitu. Iya, kan Ibu kan masih masa pemulihan, ya kan. Apalagi Ibu habis melahirkan nih baru 6 hari yang lalu loh Bu ya. Jadi Ibu perlu sekali protein ya untuk membantu kelancaran ASINya Ibu juga. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Boleh mengonsumsi apa-apa, tidak ada pantangan sama sekali. Oke. Nah, dari sini apakah ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Sudah jelas ya. Nah, semoga bermanfaat apa yang saya terangkan di sini, nanti bisa diterapkan di rumah, dilawan untuk apapun itu makanan yang sekiranya dipantangin ya Ibu ya. Nanti Bapak minta tolong kolaborasi sama ibunya dikasih buah-buahan yang mencukupi ya. Kalau nggak ada, kalau misalnya jauh dari pasar, cari yang deket bisa Bu, pisang, pepaya ya, buah naga itu bisa ya Bu ya, untuk dikonsumsi setiap hari. Jangan lupa makan sayur juga untuk asupan ASINnya ya. Oke, dari sini ada pertanyaan Bu? Sudah cukup ya dari saya. Baik. Kalau begitu ini saya berikan, semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Nanti jangan lupa kontrol kembali 1 bulan lagi ya, atau jika ada keluhan ya. Kalau ada keluhan silahkan kembali ke vaskes tersebut atau di sini lagi boleh ya Bu ya. Makasih ya Bu. Nggih.